Jadi jangan kita merasa kalau kita dari kota kita sudah tahu segalanya. Jadi hal baru dengan kebudayaan baru, dengan tradisi baru, penyesuaian yang baru, adaptasi baru, kita bisa berbaur dengan mereka. Jadi dari mereka juga kita bisa dapat semangat terkadang. Ayo Bu, main ke sini, kita belajar ini, berkumpul di sini. Selamat Rumah di Rumah bersama saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan guru perwakilan SD Negeri 91 ya? Iya, 91 Kota Palembang dengan Ibu Rosvaniarti yang panggilannya Ibu Rosva. Iya. Halo Ibu. Halo Ibu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu Rosva mengajar kelas berapa Ibu? Ngajar kelas 6. Kelas 6. Iya. 6C Bu ya? Iya, 6C. 6C. Kemudian otomatis Ibu menghadapi anak-anak yang masa-masa pubertas. Iya, benar. Dari Ibu ya. Berbagai macam karakter juga yang Ibu temui tentu ya. Benar. Ibu Rosva sudah berapa lama mengajar Bu di sini? Kalau di sini saya baru sebenarnya 3 tahun. Kalau dulunya saya ngajarnya pernah 2 kali mutasi. Pertama diangkat itu di Kabupaten Musirawas, kemudian pindah ke SD 25 Palembang. Baru 3 tahun jalan di sini. Berarti kalau dari awal pertama kali sekali Ibu terjun ke dunia pendidikan itu tahun berapa Bu? Tahun 2014. 2014 dunia pendidikan pertama sekali. Iya. Tamat kuliah waktu itu Bu? Iya. Tamat kuliah di mana waktu itu Bu? Kuliahnya di Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya Iya. PGSD. Iya, benar. PGSD langsung honorer? Sempat honorer 8 bulan. 8 bulan. Ya, kemudian diterima PNS angkatan 2013, kemudian langsung keluar nih dari honorer dan 2014 diangkat. Jadi Ibu masa honorer itu 8 bulan Iya. ya. Honorer kebetulan ada rezeki. Iya, benar. Ikut tes PNS Iya. dan alhamdulillah juga lulus. Iya, alhamdulillah. Ya. Lulus dan lalu penempatan pertama di Musirawas. Iya. Jauh Bu ya. Jauh, benar. Kemudian mutasi. Iya, mutasi. Di tahun berapa mutasi Bu? Mutasinya di tahun 2021. 2021. Mutasi kemana Bu? Ke SD 25 sempat. SD Negeri Iya. 25 Palembang. Benar. Lalu pindah lagi Iya. ke 91 karena mendekati rumah. karena mendekati rumah. Iya. Gitu ya. Luar biasa sekali ya Ibu Rosva. Berarti Ibu langsung mengajar menjadi PNS ya. Iya, Ketika benar. terjun ke dunia pendidikan. Benar. Kurang lebih demikian Bu, karena 8 bulan waktu honorer Iya, sampai benar. 1 tahun Ibu. Iya, ya. benar. Ibu sudah menjadi PNS, tentu sudah berbagai macam yang Ibu lewati. Iya, benar. Lewati sudah berapa tahun Bu, kurang lebih mengajar? Kurang lebih masa kerja hampir 10 tahun. Hampir menuju 10 tahun. Iya. 10 tahun Bu, karena Iya. 2024. Iya, benar. Jadi pas di bulan berapa Ibu saat itu? Kalau terhitung TMT-nya Maret, tapi kalau pelantikannya itu Juli. Udah Maret, udah 10 tahun. Iya, benar 10 Ya? tahun. Iya, Karena kita bulan Maret saat iya ini. benar. Udah 10 tahun pengajaran. Tentu sudah 10 tahun juga tahun pelajaran berganti. Iya, benar. Ya? Dan menemui ragam siswa juga tentunya. Iya, benar. Bagaimana Ibu Rosva menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter itu Bu? Menghadapi berbagai macam karakter itu sebenarnya unik, Mbak. Ada kadang kita memang merasa senang, ada juga merasa sedih, ada juga merasa terkagum-kagum dengan tingkah mereka. Tapi dengan cara kita menyikapinya ke mereka itu adalah suatu pembelajaran bagi diri kita sendiri untuk merefleksi diri kita sendiri, maka kita bisa menjadi teman jadi buat mereka seperti itu. Jadi Ibu Rosva dalam mendalami karakter siswa, Iya, menjadikan sesuatu sebagai teman kita iya, sendiri. iya. Dan sekarang sudah menikah Ibu? Sudah punya keluarga, sudah punya anak? Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Otomatis pengajaran selama menjadi guru juga bisa diterapkan. Iya benar. Anak ibu. Iya benar, iya benar. Seperti memahami karakter anak kita. Iya. Gitu ya. Karena memahami karakter anak didik itu
harus dengan cara kita ya melihat observasi ke diri mereka masing-masing. Jadi tidak bisa misalnya sekali ketemu kita bisa melihat, tapi dari tingkah laku mereka. Jadi terkadang saya duduk tidak keluar main, melihat mereka bercerita dulu, ditanyain kan. Dari sana kita bisa mengenal karakter mereka masing-masing. Jadi untuk observasi kepada anak juga membutuhkan waktu. Iya, benar. Dan membutuhkan penyelaman karakter yang juga tidak sebentar, Bu ya. Benar. Ibu udah menghadapi anak-anak yang bermacam karakter dengan memahami karakternya tentunya. Sudah mengajar kelas 6, ada nggak Bu? Pernah nggak Ibu ngajar kelas bawah, kelas 1, kelas 2? Pernah. Di awal. Bagaimana Bu? Kalau kelas 1 dengan kelas 6 berbeda sekali karakternya. Iya, kalau dia jauh sangat berbeda, berbalik. Tapi dari kelas 1 kita juga bisa belajar untuk memahami diri kita untuk sabar. Dari kelas 6 juga ada sabarnya, namun kita tidak, untuk anak kelas 1 itu terkadang dari inspirasi mereka kita juga belajar untuk pendidikan kita, bagaimana kita mengajarkan anak di sekolah, di rumah sendiri. Jadi kan anak kelas 1 itu karakternya jujur. Jadi apa misalnya, ibu mau ini, ibu mau itu. Jadi ibu cerita tentang orang tuanya. Oh, terkadang secara tidak langsung di situ kita sudah bisa memahami anak kelas 1. Tapi kalau anak kelas 6 itu berbedanya, ibu, kita tanya dulu. Jadi kalau misalnya kira-kira gimana nih di rumahnya, bapaknya keluar kerja apa, ibunya kerja apa? Iya, benar. Kalau nggak kita tanya, kadang mereka tidak terbuka. Gitu. Tapi kalau untuk anak kelas 1, kebanyakan mereka cerita apa adanya, kayak gitu kan. Jadi Ibu, kalau melihat perbedaan karakter anak kelas 1 dan kelas 6, salah satu yang paling kerasa itu egonya, Bu ya. Iya, benar. Egonya yang sebenarnya sama-sama tinggi. Iya, benar. Tapi bedanya gengsinya juga tinggi. Kalau anak kelas 1 to the point. Iya, benar. Ya, kalau anak kelas 6 gengsi, iya, benar. Malu, ya. Malu. Jadi Ibu, kalau kita melihat Bu ya, kelas 6 dengan berbagai macam karakter, pasti ada yang suka-sukaan dengan tonton. Iya, benar. Gimana Bu nanggepinnya, Bu? Nanggepinnya terkadang karena mereka sudah dekat sama saya, terkadang ada yang berani nge-WA saya kayak gitu kan. Bu, sebenarnya saya tuh senangnya duduk dengan ini, tapi saya tanggepin saat ini hanya sebagai teman dulu nak ya, kayak gitu kan. Usahakan atur untuk tingkatkan prestasi dulu. Nanti dia juga melihat prestasinya. Siapa si A itu kan bagus. Mungkin lama-kelamaan dia juga bisa belajar dari kamu kayak gitu kan. Terkadang ada juga yang malu-malu kayak gitu mengungkapkan itu. Jadi terkadang lihat dari sikapnya mereka senang kayak gitu, tapi malu-malu kayak gitu. Jadi Bu, ada beberapa anak itu yang bisa to the point, terbuka perasaannya. Ada juga yang malu, gengsi. Tapi Bu, namanya seorang guru pada akhirnya juga akan memahami. Iya, benar. Peka guru tuh Bu. Iya. Ini anak ini suka sama si ini. Iya, benar. Ini gini, anak ini gini. Oh iya Bu, kan mengingat ya, kita di era sekarang ini Bu, banyak sekali perubahan kurikulum. Ya. Perubahan kurikulum itu tuh banyak Bu. Saya era KTSP Bu. Iya. Saya ini kelahiran tahun 2001 Bu. Oh. SD-nya 2007. Jadi tamat SD-nya 2012. Iya. KTSP di era saya. Iya. Terus berubah jadi K13. Ya. Sekarang udah kurikulum merdeka. Ya. Bagaimana seorang Bu Rosfa menghadapi perubahan tersebut Bu? Agar pengajaran tetap berjalan dengan lancar, walaupun kurikulum yang digunakan juga berbeda-beda. Bagaimana kiat-kiatnya? Sebenarnya intinya komponen kurikulum itu sama sebenarnya. Cuma cara untuk mengaplikasikannya ke siswa kita itu yang berbeda. Kalau inti komponennya, materinya pun sama sebenarnya kalau dari tahun ke tahun. Tapi cara untuk mengaplikasikannya berbeda tuh seperti ini, sesuai perkembangan zaman. Kalau dulu kita mungkin masih manual, belajarnya bisa kita mengajarkan pakai media yang kita buat sendiri. Tapi kalau sekarang kan bisa pakai teknologi seperti itu. Jadi kalau cara membelajarkannya itu, kalau dari diri saya sendiri,
saya itu jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk ikut dalam pendidikan yang lebih baik lagi, misalnya ikut program guru penggerak, karena kebetulan saya guru penggerak, Bu. Ya, guru penggerak. Jadi untuk yang sekarang ini digadang-gadang untuk kemajuan pendidikan. Jadi jangan takut untuk belajar dari orang lain, karena kita merasa ketika kita bertemu dengan orang lain maka akan lebih meluaskan ilmu kita, meluaskan wawasan kita, yang kita merasa bahwa oh awalnya saya sudah pintar, tapi ketika ketemu orang lain saya sebenarnya masih kita banyak kurangnya. Iya benar. Memang tahapan ilmu itu demikian, Bu. Kalau pertama kali merasa saya yang paling pintar. Iya benar. Saya yang tahapan ilmu itu. Terus yang kedua, oh ternyata ada yang lebih pintar ya. Iya benar. Terus tahapan ketiga, ternyata saya ini bukan apa-apa. Benar. Iya. Itu kalau dibandingkan dengan luar sana tuh justru lebih, masya Allah. Gitu banyak sekali tahu. lebih jago ya. Iya benar. Gitu, Bu. Benar sekali. Dan tentunya apalagi guru tetap membutuhkan guru tentunya, Bu ya. Iya. Oh ya Ibu, kan sudah kita lihat Bu, Ibu sudah mendidik anak kelas 6 lagi ke kelas bawah. Terus pembelajaran yang terus berubah. Ada nggak Bu ciri khas metode pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak agar anak-anak itu tetap merasa seru di kelas? Kalau saya ciri khasnya itu ketika memang sudah pelajarannya agak gampang buat anak ricu, saya ingin fokuskan anak dengan ice breaking kayak gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang ciri khasnya dengan salam rasa dulu. Pagi-pagi kita menunjukkan rasanya bagaimana perasaan hari ini kayak gitu kan. Bisa dia menempelkan dengan papan refleksi kayak gitu kan. Jadi kasih emotikan, tempelkan rasanya jadi situ kita bisa melihat oh anak itu kalau hari ini rasanya sedih, rasanya senang, rasanya bagaimana. Jadi kita bisa memulai pembelajaran itu ke depannya kita sudah memikirkan kayak gitu kan, bagaimana mengatur mereka agar bisa ikut pembelajaran kita kayak gitu. Jadi Bu benar-benar Bu, kadang anak-anak itu mengira itu sebuah permainan. Iya. Tapi kalau sebagai sudut mata seorang guru itu pembelajaran. Iya benar. Ya benar sekali. Jadi Bu lebih banyak ke ice breaking. Iya. Terus bagaimana Bu dengan sudah menerapkan diferensiasi gitu Bu? Sudah. Jadi ada pemetaan Bu ya? Ada pemetaan awal semester. Jadi setiap semester saya itu sudah memetakan namanya diagnostik awal. Jadi di sana anak memang diberi angket, kalau untuk di kelas 6 bisa diberi angket untuk bertanya apa kesukaannya, lebih senang olahraga atau apa. Nah, di sana kita bisa mengenal bahwa mereka senangnya apa kinestetik, auditori, atau seperti itu kan, apa gambar, saya itu kan. Jadi di sana kita memetakan. Jadi setiap satu semester saya memetakan seperti itu. Jadi Bu, untuk agar tahu siswa, jadi kalau kita pengen mengetahui siswa seperti apa, bisa melalui pemetaan itu Bu ya? Iya, karena itu di awal pembelajaran di awal semester biasanya. Karena kita setidaknya dengan apa yang mereka senangi. Misalnya mereka senangnya menonton film, berarti kan dengan gambar-gambar. Jadi di sana berarti kita bisa memetakan beberapa anak tugasnya lebih kebanyakan untuk menonton video, atau misalnya lebih bergerak, tugasnya banyak kinestetik kayak gitu kan. Yang sukanya bernyanyi, mendengarkan lagu kayak gitu, seperti itu. Bagaimana Bu? Ada kesulitan nggak sih Bu? Karena udah beda-beda gitu. Enggak, karena kan mereka tetap belajar dalam satu kelas, tapi untuk tugas mereka mandiri, kita kan bisa menggunakan aplikasi media teknologi. Kalau misalnya di kelas pakai Infocus, dalam hal ini coba anak lihat dulu videonya bagaimana, kemudian tolong yang ini gambarkan, ulasi lagi bagaimana cara kerjanya, terus yang ini jelaskan dari pendengaran tadi bagaimana, seperti itu. Jadi saya rasa nggak terlalu sulit karena karena kita pikir diferensiasi itu bukan hanya dari berbeda materi, bukan, tapi berbeda cara kita menyalurkannya ke anak-anak kayak gitu. Jadi lebih ke materinya satu, tapi penyampaiannya berbeda. Otomatis Bu, mau tidak mau Ibu juga harus berinovasi juga. Iya benar. Misalnya ada 4 kelompok di kelas. Iya. Kelompok satu ini kasih apa ya? Iya benar. Kasih apa gitu. Iya benar. Benar. Mau tidak mau Ibu Rosfa juga harus banyak ilmunya. Iya. Baik Ibu, kan di setiap perjalanan itu pasti ada momen yang
menyenangkan, momen yang mungkin menyedihkan, atau momen yang terkesan di hidup Ibu? Boleh Bu, selama 10 tahun pengajaran, momen apa Bu yang berkesan sampai sekarang? Yang momen berkesan yang sampai sekarang itu ketika melihat anak murid kita ketemu lagi di jalan, ternyata sudah masuk kuliah. Nah, gitu. Jadi pertama dulu saya ngajar di daerah, ketika ketemu lagi di kota Palembang, ternyata dia sudah kuliah, sudah sukses, kayak gitu, dapat beasiswa di sini, itu yang pertama. Kemudian kalau yang menyedihkan, mungkin kenangan yang menyedihkan, saya pernah kalau ngajar di daerah itu pernah mau dikejar-kejar orang tua murid, karena pertama kali memberi gimana sanksi kepada anaknya, padahal anaknya bukan memberi sanksi sebenarnya, mengingatkan kepada anaknya. Jadi anaknya itu salah penyampaian ke orang tuanya, kayak gitu kan. Nah, yang menyedihkan lagi ketika memang kadang orang tua ini hanya percaya sama anaknya, kayak gitu kan. Padahal kalau kita cross check di sekolah dengan teman-temannya, berbeda sifatnya antara di sekolah dengan di rumah, kayak gitu kan. Berarti Bu, sikap di rumah mungkin pendiam, dan di sekolah iya, terlalu aktif. Iya, benar. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi Bu, pengalaman sekali Bu ya? Iya. Dikejar. Benar. Itu langsung takut itu. Iya, ada rasa takut waktu itu. Di Musirawas waktu itu Bu ya? Iya. Memang beragam juga Bu orang-orang ya. Mungkin di Palembang ini ada juga yang demikian. Tapi mungkin sudah berkurang. Iya. Tahun berapa itu Bu? Sekitar tahun 2017. Ya. Sekitar berapa tahun yang lalu Bu ya? 17, berarti 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Iya. Tentu ya. Tentu jadi kenangan yang kalau dipikir sampai sekarang jangan sampailah terulang lagi. Iya, benar. Oh iya Ibu, kan udah bahas soal momen Bu. Iya. Kuliahnya dulu kan di Unsri Bu ya? Iya. Unsri begitu tamat langsung jadi guru. Ibu orang mana aslinya ini? Kalau ayah orang Banyuasin, kalau ibu orang Lampung. Kalau saya dari kecil memang di Palembang. Oh, bisa ke Musirawas itu gimana? Jadi dulu ikut tes di Musirawas itu, tesnya bukan di Musirawas, tesnya di BKN Palembang. Jadi saya itu lulus PNS sistem CAT pertama. Hanya Musirawas sama Muara Enim waktu itu. Uji coba computer assessment test itu di BKN. Jadi BKN memfasilitasi. Jadi saya itu iseng-iseng bawasnya. Waktu itu ikut 2 tempat, Ogan Ilir sama Musirawas. Nah, begitu ikut yang CAT, nilai kita sudah masuk, kita tahu. Tapi kalau yang ikut Ogan Ilir itu masih melingkeri dulu, masih ngilang. Jadi nggak tahu tes, tapi nggak lulus di Ogan Ilir. Nah, yang di Musirawas, karena kita sudah tahu ranking, alhamdulillah masuk, kayak gitu kan nilainya. Jadi lo kos Bu berarti Bu? Di sana tinggal di perumahan. Di perumahan Iya, ya? perumahan sekolah. Sendiri? Iya. Luar biasa Bu pengalamannya. Iya. Karena harus berjuang di daerah orang. Di daerah orang perantauan. Dan pertama. itu pun kabupaten. Iya, beda benar. Bu, antara kehidupan di kota. Iya, memang budaya. Di kabupaten itu berbeda Bu. Budayanya pun berbeda. Bahasa pasti berbeda. Jadi kayak ada struggle tersendiri Bu ya. Iya, benar. Berhadapan dengan yang posisi demikian. Iya, benar. Ibu kan sekarang kan udah sahabat rumah di rumah, pasti juga sudah menyimak banyak pengalaman-pengalaman Ibu Rosfa tentunya. Kedepannya Bu, ada nggak pengen jadi apa cita-citanya? Apakah pengen jadi kepala sekolah, pengawas, parinas, atau apalah itu Bu? Kalau sampai saat ini jenjang karirnya inginnya jadi pengawas. Karena kebetulan saya sudah lulus uji kompetensi ke pengawas dari guru penggerak. Tinggal bagaimana kedepannya itu lillahi ta'ala, apakah di SK-kan atau tidak nanti lillahi ta'ala. Jadi itu tujuan utamanya yang pertama, karena jenjang karir seorang wanita ini memang terbatas. Tapi kata suami juga, selama ibu masih bisa dan selama ibu masih semangat dan bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang tanggung jawab dan pekerjaan di rumah tanggung jawab keluarga juga, suami tetap mendukung, silahkan kayak gitu. Jadi Bu, di balik kesuksesan seorang istri ada suami yang mengizinkan. Iya, benar. Ya. Kalau di balik kesuksesan suami ada istri di belakangnya. Iya, benar. Kalau kita Bu ingin sukses, ingin berkarir, ada suami mendampingi. mendampingi. Ya, harus izin dulu, mengizinkan dulu.
mau tidak mau walaupun kita pengawas, suami di atas kita Siapa? tetap. Benar. Iya benar. Ya. Jadi secara tidak langsung suami lah pengawas sebenarnya. Benar. Tapi ini apa namanya, covernya kita gitu ya. Sama kayak kayak apa, pernah podcast Raka Buming Raka, katanya saya seorang wali kota tapi sebenarnya yang menjadi masukan itu adalah istrinya. Ya, benar. Nah, kayak gitu juga kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu, karena kayak gini, kita juga sebagai guru bukan hanya sebagai pengawas, mungkin nanti bisa menjadi pengawas, segala sesuatu mungkin bertanya sama suami, ya kita cerita seperti ini, bagusnya gimana, kayak gitu, bagusnya gimana ya, kayak gitu kan. Dan pendapat mereka bisa kita jadi pelajaran juga untuk kita di sekolah, dan ternyata itu memang terbukti harus kayak gini Bu, kayak gitu, benar. Jadi jangan merasa kita ketika kita sudah punya jenjang karir tinggi, kita ngerasa lebih tinggi dibanding suami, tidak. Sedangkan di balik karir yang tinggi itu suami lah Iya benar. menjadi salah satu faktor utama kita berhasil, Ibu. Iya ya. benar. Luar biasa sekali Bu, alhamdulillah mendapatkan suami yang mendukung, Iya benar. mencintai kita padanya, itu luar biasa. Sahabat Rumah di Rumah, luar biasa sekali cerita dari Ibu Rosfa tentunya. Tapi sahabat Rumah di Rumah juga masih penasaran Bu, tentunya dengan perjalanan Ibu Rosfa yang kalau dipikir-pikir Bu terlihat mudah, terlihat biasa saja. Tapi kalau kita seluk-beluki cukup ini ya, apa, kayak tadi Ibu hampir dilukai, biasa tinggal di Palembang terus tinggal di daerah Ten. Kita kalau di Palembang Bu, lapar dikit GoFood. Benar. Di sana mau tidak mau masak. Ada nggak Bu, apa Bu yang paling menurut Ibu sampai sekarang Ibu kenang saat di kabupaten itu menjadi yang ternyata susah ya, ternyata tidak terlalu mudah ya. Kenangan yang paling mengenang Bu saat Ibu Sirawas? Kenangan yang paling mengenang di perantauan karena kita sendiri waktu itu dan awal di tempat orang, ya harus bisa mengkondisikan segala sesuatunya secara mandiri kayak gitu kan. Jadi segala sesuatu harus hidup benar-benar mandiri. Yang awalnya di kota bisa dapat ini itu dengan mudah. Kalau di sana harus berusaha dulu. Tunggu dulu Bu. Iya. Kalau di sana saya sempat merasa Mbak, perbedaan yang jauh penting itu listrik. Listrik di sana bisa 10 kali dalam sehari mati lampu. Iya. Karena jarak dari ke kota itu 60 kilo. 60 kilo. Kurang lebih berapa lama Bu perempuan? Sejam setengah. Sejam setengah. Iya. Itu baru kota kabupaten. Iya. Jadi untuk perjalanan itulah, dari setiap perjalanan di sana ketika mau ke dinas pendidikan kabupatennya harus berkonvoi dengan teman-teman, kalau enggak kita nanti dibegal orang kayak gitu kan, karena kan di sana terkenal rawan kalau di Musirawas. Iya, benar. Masalah yang katanya tadi bawa pisau itu, mereka tuh sudah tiap hari bawa pisau sebenarnya. Saya tidak tahu. Jadi karena kesalahan dikit berbicara, mereka sedang ngeluarin pisau, itu yang takutnya. Jadi saya ngerasa, oh kalau di sini tidak pernah kayak gitu kan. Ternyata di sana pun kebudayaannya berbeda itu tadi, benar-benar sangat berbeda. Jadi yang harus bisa belajar untuk mengkondisikan, beradaptasi dengan dunia yang baru sehingga kita bisa terus maju ke depan. Itu saja yang pelajaran yang penting buat saya. Agar bisa terus berprogres ke depan, mau tidak mau kita harus tahan banting. Iya benar. Tidak cengeng. Kalau udah diturut Ibu, nangis Bu. Kalau nangis pasti nangis. Tapi jangan nyerah Bu ya. Jangan nyerah. Kalau bisa cerita nangis ke orang tua cukup, sudah sampai situ. Paling berikutnya cukup cuma untuk meluapkan diri saja. Jadi Bu, ada rasa kekesalan dan capek itu kita tangisi. Iya benar. Terus tapi setelahnya oke, udah selesai, nangis sudah, semangat lagi. Iya benar kayak gitu. Ibu ya. Jadi Ibu memang tidak mudah Bu, setiap orang punya cerita. Masih Ibu juga punya cerita. Ada perbedaan nggak Bu mengajar anak kabupaten dengan anak kota Palembang ini Bu? Sangat berbeda. Jauh. Tapi kalau untuk mereka lebih sekarang ini ya, kalau di sekarang ini dibandingkan dengan anak kabupaten, untuk lebih maksudnya rasa ingin tahunya, lebih senang ngajar di daerah sebenarnya untuk rasa ingin tahunya. Karena kalau di kota ini memang anak bisa dengan mudah mendapatkan ilmu, tapi lebih banyak cueknya kayak gitu. Cuek Bu ya? Iya. Apatis Bu ya? Iya, apatis. Tapi kalau
Kalau untuk saat-saat ini, kalau mengajar anak-anak yang zaman-zaman sekarang, apa karena memang pengaruh perkembangan zaman kayak gitu kan ya? Memang pengaruh lingkungan juga. Iya, kayak gitu nggak tahu juga. Tapi kalau di daerah, dia rasa ingin tahunya karena kita yang dari kota nih, dengan hal-hal yang baru, mereka selalu ingin tahu kayak gitu. Nah, ingin tahu Bu, ingin Bu, bagaimana kayak gini kayak gitu. Benar-benar mengosongkan gelas. Iya, benar. Anak remaja itu. Mungkin dia tahu, tapi karena pengen membutuhkan validasi dari gurunya, Iya, benar. mengosongkan gelas jadinya Bu. Jadi tentu pengajaran juga ibunya lebih leluasa. Iya. Kayak apa, mengutarakan seluruh ilmu. Iya, benar. Tentunya, Bu, ya. Iya. Jadi Masya Allah sekali Bu, perjalanan yang tidak mudah. Tentu sahabat rumah di rumah juga bakalan terinspirasi dengan seorang Ibu Rosfa ini. Ibu, kami sebagai kaula muda ini Bu, sering sekali Bu mau nyerah, sering kali mau apa ya, Ibu tahu kan, Ibu aja melihat anak murid Ibu tuh apatis. Iya. Nah, di era saya 2000-an, saya lahir tahun 2001 ke bawah Bu ya, 2005, 2007, anak-anaknya itu tuh berada di zona nyaman, sehingga pas keluar dari zona nyaman langsung merasa kena mental lah, merasa ingin menyerah lah. Sedangkan kalau melihat dari perjuangan Ibu, Bu, dari Palembang ke Kabupaten itu udah perjuangan yang luar biasa. Tapi Ibu mampu tahan saat itu sampai tahun 2017 Bu ya. Iya. Berarti kan udah kurang lebih 3 tahunan, 4 tahunan Bu ya di sana. Ada nggak 4 tahun, 3 tahun Bu? Sekitar ya 6 tahun, 7 tahun. 6 tahunan Bu ya. Wah, lebih dari 3-4 tahun. Iya. Ibu bertahan di sana. Bagaimana Bu? Boleh Bu motivasi kami untuk memiliki jiwa yang tahan banting Bu? Boleh Bu. Segala sesuatu hal itu yang pertama kita ambil pelajaran hidupnya. Jadi tujuan kita utama di sana apa? Tujuan kita untuk semangat itu apa? Misalnya tujuan saya untuk merantau itu apa? Mendidik. Jadi semangat itulah yang selalu kita kobarkan ketika kita memang down. Saya selalu bercerita sama orang tua, ketika adik sudah capek kayak gini, saya ingin menguapkan segala sesuatunya, bercerita baik dengan orang tua, baik dengan apa yang kita yakini, percayaan kita kepada Allah kita. Jadi di sana kita merasa bahwa banyak hal yang menuntun kita ke depan, banyak hal yang menunggu kita di belakang untuk kita lebih maju. Jadi jangan kita stuck di situ, nanti hal-hal yang belakangnya kita akan stuck juga. Maksudnya anak didik juga kita kemana kayak gitu ya. Jadi itu semangat yang pertama. Yang kedua itu adalah semangat untuk belajar hal baru. Jadi jangan takut untuk segala sesuatu hal baru. Jadi jangan kita merasa kalau kita dari kota kita sudah tahu segalanya. Jadi hal baru dengan kebudayaan baru, dengan tradisi baru, penyesuaian yang baru, adaptasi baru, kita bisa berbaur dengan mereka. Jadi dari mereka juga kita bisa dapat semangat terkadang. Ayo Bu, main ke sini, kita belajar ini, berkumpul di sini. Karena di sana kan kalau di daerah lebih banyak dan lebih ini biasanya lebih tetangga tuh lebih ramah. Iya benar. Kadang kita dikasih makanan di sini, ayo Bu kita main ke rumah saya Bu. Banyak acara juga biasanya. Iya benar. Banyak acara. Jadi di sana itu salah satu penyemangat kita bahwa kita tuh tidak sendiri. Banyak hal kalau kita semangat membaur, bisa beradaptasi dengan orang lain tuh mendukung kayak gitu. Nah, jadi orang lain itu yang pertama mendukung kita. Yang terakhir itulah tadi segala sesuatu itu harus kita pelajari, refleksi diri. Jadi apa yang kita lakukan itu harus direfleksikan bagi diri kita sendiri. Mungkin ada kesalahan dari diri kita, ya kita perbaiki. Kalau memang itu sudah benar dari kita, harus kita tingkatkan lagi. Itu saja dari saya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya Bu, apa-apa itu tuh harus dibawa positif. Iya benar. Jadi kalau berjalan di tempat yang sulit, ambil positifnya. Iya benar. Berjalan di tempat yang mudah, ambil juga positifnya. Jangan merasa sombong dengan keadaan Bu ya tentu ya. Baik sahabat rumah di rumah, tentu sangat luar biasa cerita dari Bu Rosfa tentunya, dan menginspirasi serta memotivasi sahabat rumah di rumah untuk tidak menyerah. Benarnya Ibu. Baik Ibu Rosfa Diarti, terima kasih Ibu untuk sama-sama inspirasi dan motivasinya yang luar biasa.
Dan teman-teman sahabat rumah di rumah, jangan lupa untuk like video Ibu Rosfa. Like video, share, komen tentunya untuk salah satu wujud dukungan kita agar Ibu Rosfa lulus penganugerahan guru SD favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Ibu, semoga cita-cita Ibu tercapai. Amin. Ditunjukkan jalan yang lurus tentunya, Oke. jalan yang terbaik Ibu, Amin. dan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah Amin. Terima sampai akhir kasih. hayat. Amin. Ya. Mohon doanya Bu untuk kami, Ya. anak muda, agar mendapatkan pekerjaan terbaik, pendidikan terbaik, juga jodoh yang terbaik. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Baik, sahabat rumah di rumah, saya Jenny dan dengan Ibu Rosfa di sini, kami pamit undur diri. Salam rumah.